You live only once. For once, leave the comfort zone and raise yourself up. Embrace new sensation. Celebrate new happiness. Find new excitement. Seek for new tastes. Raise up your life through a wonderful journey. You live only once. For once, leave the comfort zone and raise yourself up. Embrace new sensation. Celebrate new happiness. Find new excitement. Seek for new tastes. Raise up your life through a wonderful journey. You live only once. For once, leave the comfort zone and raise yourself up. Embrace new sensation. Celebrate new happiness. Find new excitement. Seek for new tastes. Raise up your life through a wonderful journey. Halo, halo, selamat malam. Sudah kedengaran suara saya, teman-teman? Saya mau cek suara dulu nih. Udah banyak banget nih yang hadir. Oke, suara saya sudah terdengar jelas. Masuk. Ada yang... Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, udah ada balas nih di chat. Jelas. Thank you teman-teman semuanya. Oke, malam hari ini seperti biasa, saya akan menemani teman-teman dari P3I Yogyakarta, akan menemani teman-teman untuk satu sesi keren advertising bootcamp seminar yang memang ini sudah berlangsung kurang lebih beberapa minggu dan malam ini kalau tidak salah yang ke-8. Nah, selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman kampus dari beberapa kampus di Yogyakarta, baik dari UPN, dari UMY, dari UNS ya, dari Jateng juga maksud saya. Kemudian dari Amikom, Atmajaya dan beberapa universitas lain yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik,
Teman-teman semuanya, malam hari ini sudah hadir dengan kita ada Kak Aidatul Faizah atau biasanya disebut dengan Kak Faiz ya. Kita soalnya masih muda banget, kalau kita panggil ibu kayaknya kurang cocok. Jadi kita panggil Kak Faiz aja. Nah, beliau ini adalah media lead dari Magnus Digital yang malam hari ini akan sharing dengan kita tentang bagaimana caranya kita memaksimalkan uh, advertising kita ya. Jadi nanti beliau akan sharing dengan kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah menginisiasi acara ini, yaitu dari P3I Pusat, kemudian dari Kemenparekraf, dan tentunya juga dari Google yang selalu mensupport acara-acara kita dari minggu pertama sampai nanti insya Allah di bootcamp di Borobudur nanti. Nah, semuanya sudah pada join sepertinya, sudah boleh kita mulai. Saya mau sapa dulu ini, Kak Faiz. Kak Faiz sudah standby? Halo, Halo, oke. halo, selamat malam. Selamat malam Kak Faiz. Kak Faiz ini teman-teman sudah ready, memang masih beberapa sementara proses di waiting room, sementara masuk. Ini dari kampus, kemudian dari dosen-dosen, lalu juga dari praktisi-praktisi periklanan dari berbagai P3I dari daerah, gitu ya. Ada yang dari apa? Saya lihat tadi ada yang dari Sumatera Barat, ada yang kemudian dari Yogyakarta, ya. Ini seru banget. Silakan nih malam hari ini kita pengen tahu dari Kak Faiz, bagaimana sebenarnya kita preparation, kemudian running activity, terus apa saja yang harus kita perhatikan supaya advertising kita ini punya impact yang bagus, nggak zonk gitu. Marketing goal-nya sama communication-nya nggak zonk kalau katanya orang-orang gitu ya. Jadi benar-benar maksimal. Nah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Faiz bisa sharing dengan kita. Silahkan Kak Faiz. Oke, sebelumnya saya pengen nyapa teman-teman dulu nih. Selamat sore teman-teman semuanya. Sorry. Teman-teman boleh balas di chat ya. Boleh balas di chat ya kalau misalnya ada pertanyaan nanti di akhir berarti Mas ya. Iya, betul. Nanti saya akan pandu ya, Pak Faiz ya. Saya akan pandu Oke. pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan juga. Ya. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya aku mau kenalan dulu juga. Jadi aku Faiz. Kebetulan aku sekarang di Magnus Digital Indonesia, Managing Media Buying. So kalau misalnya dari sisi digital advertising sendiri, kebetulan aku sudah praktek dari tahun 2014 gitu. Jadi kurang lebih sudah cukup familiar juga dengan dunia digital advertising. Jadi ini konteksnya yang dibahas bukan advertising in general, tapi sebenarnya lebih ke digital advertising aja. Oke, langsung aja. Udah muncul layarnya? Oke, kali ini gimana sih caranya supaya impact dari advertising kita itu maksimal? Oke, sebelumnya mungkin kita dulu kalau misalnya sebelum ada mobile atau sebelum ada digital advertising itu mungkin kayak alur perjalanan audiens itu lebih linear gitu. Tapi setelah kita benar-benar aktif di mobile, ada begitu banyak aplikasi yang kita kunjungin, ada banyak aplikasi yang kita aktif di sana, sosial media juga nggak cuma satu gitu. Terus open web ecosystem juga semakin luas. Jadi ada perbedaan atau perubahan apa namanya audience behavior gitu. Dan sebenarnya ketika mereka mulai interact dengan suatu brand itu nggak harus melulu mereka harus dari discovery gitu, tapi mereka bisa juga kayak misalnya ngelihat konten yang menarik, mereka engage and then mereka baru explore lebih jauh tentang produk atau tentang suatu brand yang mereka lihat gitu. Jadi ini nggak benar-benar apa ya harus berurutan, tapi mereka bisa jump in atau bisa lompat dari satu fase ke fase lainnya gitu. Dan sebenarnya dengan adanya behavior kayak gini itu justru semakin penting buat kita nih untuk embrace multi channel approach gitu. Kita nggak bisa hanya rely on satu channel. Bahkan sebelum kita ke funnel juga, sebelum kita ke channel dari funnel itu sendiri, mulai dari awareness, consideration, conversion itu harus kita jalanin secara paralel gitu. Jadi kita nggak bisa hanya fokus ke conversion aja atau kita fokus ke awareness aja. Jadi kita bisa harus bisa catch up semua fase funnel dari masing-masing audiens kita gitu. Nah, ngomongin awareness, di fase awareness ini sebenarnya
tujuannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan pesan kita ke seluas mungkin audience ya, within our core target audience kita. Dan yang kedua, gimana caranya kita itu keep engaging them gitu. Jadi gimana supaya mereka bisa berinteraksi lebih jauh, mereka pengen tahu lebih detail, entah itu dengan kita serve konten videos, atau entah kita encourage mereka untuk visiting our website, atau untuk supaya mereka install aplikasi kita kalau misalnya bentuk dari produk kita itu adalah app. Kemudian yang ketiga adalah gimana kita bisa convert mereka dari upper funnel, dari mid funnel ke lower funnel, supaya mereka bisa benar-benar deliver value for our business gitu. Terus meskipun secara digital itu kita bisa nih langsung immediately untuk inviting audience untuk langsung ke conversion, bukan berarti semuanya tuh dititik beratkan ke sana gitu. Kita harus tetap ngebalance antara brand health sama brand wealth kita juga. Nah, buat misalnya kita di awareness campaign. Di awareness itu sifatnya kita itu berusaha untuk creating demand. Gimana kita bikin pull supaya nantinya itu bisa kita convert ke lower funnel, dan ke lower funnel supaya nantinya mereka bisa kita convert sebagai audience, sebagai customers. Lalu juga kalau misalnya dari customer kita udah convert, nanti kita berusaha untuk engage mereka lagi supaya mereka beli lagi produk kita yang lebih mahal, atau supaya mereka bisa kita tawarkan ke service atau produk kita yang lain kayak gitu. Jadi ini semua bisa kita jalankan secara paralel, dan masing-masing dari funnel audience ini itu kita sesuaikan juga konten delivery-nya, terus juga kita make sure bahwa audience journey yang kita provide itu smooth dan juga seamless. Nah, terus tadi aku ngomong kita nggak bisa fokus ke selalu fokus ke conversion, atau kita neglect yang namanya awareness campaign. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya fokus ke conversion, ini ibaratnya titik-titik ini, dot ini adalah people. Nah, kalau misalnya kita hanya fokus di conversion campaign aja, nanti lama-lama jumlahnya akan saturated gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin tipe audience, sebenarnya itu ada orang yang memang dia udah butuh, ada orang yang dia sedang consider, ada orang yang belum tahu apa-apa tapi dia potensialnya bisa kita convert. Nah, ilustrasinya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misalnya kita hanya ke sini, nanti kita nggak bisa educate potensial customers kita gitu, which is ada di demand, dan dari demand generation atau dari fase awareness campaign ini nantinya kita bisa convert mereka ke lower funnel, dan dari lower funnel ini nanti kita convert lagi mereka ke lower funnelnya lagi gitu. Jadi ibaratnya misalnya dari impression mereka udah terpapar iklan kita, terus mereka udah nge-view video kita. Nah, dari view video itu nanti kita bisa jadikan mereka audience nih. Kita bisa capture mereka. Nah, ketika mereka udah kita capture, kita buat yang namanya audience khusus atau custom audience, nanti kita berikan lagi mereka konten untuk consider lebih jauh gitu. Nah, setelah itu kita bisa convert lagi nih supaya kita yakinkan mereka untuk beli produk kita gitu. Jadi formulanya adalah kita harus consider dua hal. Yang pertama, mungkin kita bisa build our brand loyalty, brand preference gitu ya. Terus habis itu dari brand preference kita udah punya pool of audience, kita udah educate mereka. Nah, kita juga bisa sambil jalanin conversion campaign gitu. Jadi itu yang memberikan kita real value ya secara bisnis gitu. Nah, terus setelah itu kita juga harus ngerti nih gimana sih kalau misalnya secara digital platform itu bekerja gitu. Nah, secara digital sebenarnya sistemnya itu auction gitu. Auction itu literally artinya memang lelang gitu, dan lelang ini tapi nggak hanya secara bidding atau nggak hanya secara budgetnya aja nih gitu yang dikonsider sama platform, bahwa misalnya yang budgetnya besar itu yang dimenangkan. Tapi ada faktor-faktor lain nih yang memengaruhi, kayak misalnya dari sisi konten quality-nya, dari ads quality-nya yang mereka terima gitu ya. Seberapa relevan sih konten yang kita serve dari sisi mereka gitu, seberapa relevan konten yang kita berikan buat mereka gitu. Karena relevansi dan juga ad quality inilah yang pada akhirnya juga menentukan atau bisa membantu
kita, jadi nggak hanya rely on bidding aja, tapi juga secara value secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya diilustrasikan, kurang lebih kayak gini nih. Jadi dari bidding kita nanti dikalikan dengan estimated action rate. Estimated action rate itu apa sih? Jadi ketika kita jalanin ads, kemudian ketika user udah berinteraksi, kemudian mereka udah sampai di suatu landing page, let's say misalnya ke website ataupun ke aplikasi. Nah, nanti di situ sistem akan belajar seberapa engage sih mereka sampai ke end funnel kita gitu. Nah, terus juga ada faktor yang namanya user value, which is di sini konteksnya adalah ads ya, yang tadi dari sisi relevansi, terus dari sisi seberapa menarik visualnya, terus dari sisi kontennya seperti apa. Nah, itulah yang akan disebut dengan total value gitu. Nah, kalau diilustrasikan kurang lebih kita among of other advertiser itu kayak gini. Jadi mana yang value-nya paling tinggi itulah yang akan di-serve lebih dulu sama sistem gitu. Jadi ini konteksnya semua advertiser, nggak hanya kompetitor tapi semua advertiser yang beriklan di platform tersebut gitu. Kalau misalnya kebetulan targetingnya sama gitu ya. Nah, jadi intinya adalah gimana caranya kita bisa deliver message yang tepat di waktu yang tepat ke audiens yang tepat juga gitu, dan ditambah lagi bidding dan juga budget gitu. Jadi bisa dibilang bidding itu mungkin salah satu kontributor faktor yang besar, tapi itu bukan satu-satunya gitu. Ada faktor lain seperti relevansi, seperti konten, seperti user experience juga yang itu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar juga untuk ads value kita. Nah, terus mungkin teman-teman punya pertanyaan ya, kayak apa sih yang menentukan sebuah iklan itu bisa mahal ya secara digital. Jadi selain ada auction, ini juga berlaku law supply and demand gitu. Jadi kalau misalnya nih secara makroekonomik, misalnya banyak advertiser yang lagi slow down gitu, mereka banyak yang nggak ngiklan gitu ya. Terus dan secara supply atau secara user yang aktif di suatu platform ads, misalnya di Google atau misalnya di sosial media ads, di sosial media platform gitu, itu bisa jadi CPM-nya akan turun gitu. Tapi kalau misalnya nih ternyata iklannya pengiklannya banyak, tapi kontennya sedikit gitu, itu bisa jadi CPM kita itu akan semakin mahal gitu. Nah, terus ngomongin tentang ads itu juga nggak terlepas dari yang namanya targeting. Tapi kalau misalnya targeting is key, tapi itu juga bukan satu-satunya komponen yang berperan besar untuk kita bisa melakukan kampanye digital yang sukses gitu. Ada lagi selain dari audiens yang kita set, itu juga ada optimization goal. Nah, optimization goals-nya itu apa sih gitu? Kalau misalnya ngomongin audiens, audiens itu kan ada demografi, terus ada geografik, ada psikografik juga yang berupa interest sama behavior. Terus tapi ada juga kayak optimization goals-nya. Apa sih yang mau kita capai dalam suatu kampanye digital? Apakah kita maunya cuman impression aja, apakah kita maunya conversion, atau kita maunya klik atau misalnya video views gitu. Nah, dari dua hal inilah itu yang nanti sistem akan melihat juga mana kira-kira tipe audiens yang akan mereka serve untuk campaign kita. Nah, ngomongin target audience nih. Target audience kalau misalnya secara digital itu bisa kita bagi jadi 3 ya minimal. Ada core audience. Core audience itu sifatnya adalah audiens utama yang kita targetkan dari sisi geografinya, dari sisi demografinya, dari sisi psikografiknya mau seperti apa. Dan yang kedua itu ada custom audience. Jadi kita bisa membuat audiens khusus, di mana audiens khusus ini adalah audiens yang udah pernah berinteraksi dengan kita sebelumnya gitu, baik dari sisi konten, dari sisi aset. Aset itu misalnya ada fanpage, ada Instagram page, terus ada website, terus bisa jadi itu aplikasi gitu, atau bisa jadi spesifik video yang memang kita pakai ya di platform sosial media kita gitu. Terus ada juga lookalike audience. Lookalike audience itu adalah suatu set audience yang memiliki kemiripan dengan suatu custom audience tertentu yang udah kita tentukan gitu. Jadi ibaratnya kita memberikan contoh ke platform untuk suatu audience tertentu. Let's say misalnya kita pengen sebuah platform itu menemukan audiens yang mirip dengan audiens yang udah pernah beli dengan produk kita sebelumnya
gitu. Jadi tugas mereka adalah mengenerate audiens yang semirip mungkin dengan audiens yang udah kita set gitu. Nah, lookalike audience ini sebenarnya kalau misalnya di Google ada juga, itu namanya adalah similar audience gitu. Tapi kalau misalnya di Google itu dia lebih lebih wide lagi cakupannya karena dia bisa membaca similar audience dari suatu website ataupun dari suatu aplikasi tertentu gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya ini contohnya audiens yang kita set yang bisa kita pilih di Meta. Jadi ada demografik, ada interest, ada behavior gitu. Dan interest ini banyak kategorinya. Bisa dari kategori business and industry, ada entertainment, terus bahkan bisa sampai ke level mereka menggunakan device handphone apa gitu, menggunakan merek apa, menggunakan tipe OS yang seperti apa gitu. Let's say jadi misalnya teman-teman punya mau jualan casing ya untuk pengguna iPhone itu sangat possible untuk kita lakukan targetingnya secara digital gitu. Nah, tapi ada syaratnya nih kalau misalnya kita mau bikin custom audience yang lebih deep. Kalau misalnya dari suatu social media platform, let's say TikTok ataupun Facebook ya, kebetulan dua platform ini secara ad system mirip-mirip. Jadi kita itu bisa membuat konten dari orang yang udah berinteraksi dengan konten kita, dengan page kita, udah visit profile Instagram, terus udah berinteraksi dengan fanpage kita, atau sudah menonton suatu video tertentu gitu ya, itu bisa kita buat yang namanya custom audience. Tapi kalau misalnya kita mau audience yang udah visit page tertentu yang ada di website, atau dia sudah perform suatu event tertentu yang ada di sebuah aplikasi, itu kita harus install yang namanya SDK gitu. Kita harus install, kita harus menggunakan atau enggak mobile measurement platform yang memang kita gunakan untuk mengukur atau mengcapture behavior yang ada di suatu aplikasi gitu. Jadi dari pixel, pixel itu sebuah tagging yang kita implementasikan di website yang gunanya juga untuk merecord behavior audience yang ada di keseluruhan website itu. Jadi yang mereka visit page, mereka melakukan session atau melakukan views terhadap produk tertentu, mereka misalnya klik button tertentu, selama kita tracking, itu kita bisa buat custom audience-nya. Jadi tanpa pixel implementation, tanpa adanya SDK, itu kita nggak bisa meng-capture mereka. Nah, dan yang terakhir itu juga kita bisa integrasikan platform ads kita dengan CRM tools. Jadi dengan CRM itu Customer Relationship Management Tools. Nah, di situ kita bisa lebih leluasa lagi untuk melakukan segmentasi audiens dan itu kita bisa saling assist satu sama lain, maksudnya dari CRM tools dan juga dari ads tool untuk meningkatkan conversion rate gitu. Conversion rate itu adalah misalnya kita punya aplikasi dan di aplikasi itu user sudah install, tapi sebenarnya install itu kan nggak cukup ya, kita mesti perform sebuah event tertentu yang lebih valuable gitu, karena kalau misalnya install itu kan hanya ya udah install aja gitu, tapi sebenarnya dari install itu kan kita harus convert supaya mereka beli gitu, supaya mereka perform misalnya kalau di e-commerce setidaknya mereka add to cart gitu. Jadi dengan CRM tools atau misalnya kita sudah melakukan sebuah audience segmentation, itu nanti kita bisa convert orang yang install untuk kita encourage supaya mereka melakukan add to cart. Nah, dari misalnya orang yang udah add to cart itu, dari segmen yang sudah add to cart, kita bisa convert mereka juga lagi untuk supaya mereka melakukan purchase dan seterusnya gitu. Nah, terus tadi aku udah mention sedikit tentang lookalike audience, tapi sebenarnya kayak gimana sih si platform atau si machine itu bekerja gitu. Jadi mereka itu membaca semua user behavior ya, either di platform mereka sendiri ataupun yang sudah kita tracking tadi gitu. Jadi dari data itu mereka akan melakukan identifikasi gitu, mengidentify dengan seluruh database yang mereka punya. Terus nanti mereka akan membuat semacam pattern dan mereka akan learning. Terus dan yang pasti mereka membaca dari signal yang udah kita provide gitu. Nah, kurang lebih kayak gini visualnya. Jadi dari data, kemudian mereka training, mereka melakukan modeling, terus mereka udah
menemukan nih kecocokan audiens yang kita mau seperti apa, baru nanti mereka serve kira-kira tipe audiens mana nih yang cocok buat kita, kayak gitu. Nah, ini salah satu hal yang sangat powerful juga karena lookalike audience ini bisa benar-benar membantu kita untuk menemukan potensial customer ideal yang kita mau gitu. Jadi semakin kita punya banyak contoh, semakin kita punya banyak size audience, kalau misalnya secara kuantitinya sendiri itu minimal 500 sekarang, tapi kalau misalnya 1.000 itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya saran saya kalau misalnya masih di under 1.000 itu dikumpulin dulu ya. Tapi kalau misalnya mau sambil learning, mau ngetes juga nggak apa-apa gitu. Tapi intinya adalah semakin banyak contoh, semakin banyak size yang kita provide ke suatu platform, itu nanti learning-nya atau modelingnya juga akan semakin baik gitu. Nah, yang kedua nih, tadi aku udah bahas tentang targeting ya, dari ada core audience, terus ada custom audience, dan ada lookalike audience gitu. Tapi itu juga bukan satu-satunya penentu faktor untuk sebuah kesuksesan kampanye digital kita juga. Kita mesti memperhatikan optimization goal-nya nih, kita mau apa sebenarnya di campaign itu. Kalau misalnya kita, let's say kita itu, kita pengennya sebenarnya audiens itu melakukan pembelian gitu, tapi kita ngesetnya hanya di upper funnel aja. Kita bikin campaign-nya misalnya di awareness atau kita bikin campaign-nya hanya di fase consideration untuk mereka klik gitu. Otomatis itu nggak akan match gitu. Jadi itu nanti mereka juga akan menyesuaikan nih, karena kalau misalnya kita ngomongin secara keseluruhan, let's say ada kategori usia 18 sampai dengan 34 tahun gitu. Mereka sama-sama 34 tahun gitu, tapi kalau misalnya kita optimize-nya ke klik, nanti mesin juga akan hanya mengoptimalkannya ke klik aja gitu. Kalau misalnya kita optimize-nya ke reach, itu juga mesin akan hanya membantu kita untuk gather more reach aja gitu, bukan membantu kita dari sisi conversion. Jadi itu juga harus benar-benar align dengan apa sih campaign objektif kita yang utamanya gitu. Nah, ini kurang lebih rekomendasi untuk optimization goal-nya. Kalau misalnya kita mau awareness, berarti kita mesti optimize-nya setidaknya ke impression, setidaknya ke orang yang udah nonton video misalnya 2 detik gitu. Tapi kalau misalnya kita mau further optimization goals, itu ya kita bisa set sebagai metric atau benchmark untuk KPI-nya itu adalah at recall lift. At recall lift itu adalah orang yang ketika mereka sudah melihat iklan kita dan setelah mereka ditanya dua hari setelahnya mereka masih recall dengan brand kita atau dengan iklan kita, itu adalah lift dari apa namanya, dari ads kita. Nah, kemudian ada true play. Kalau true play itu lebih jauh lagi ya. Jadi bukan 2 second tapi setidaknya 15 second gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita mau ningkatin traffic nih gitu, mungkin betul kita bisa optimize-nya ke link klik gitu. Tapi link klik itu kalau misalnya nggak sampai ke website, buat apa gitu kan. Jadi kita bisa consider untuk optimize lebih jauh misalnya ke landing page views gitu, instead of hanya ke link klik aja gitu. Nah, kemudian juga tadi aku baru ngomongin dari sisi targeting-nya aja gitu, tapi sebenarnya targeting itu sendiri nggak cukup gitu. Kita harus tailoring our message dengan apa yang udah kita targetin, supaya apa? Supaya engagement iklan kita lebih tinggi, supaya conversion rate kita lebih tinggi juga. Nah, aku punya yang udah pernah kita jalanin ya, ini jalaninnya di Magnus for one of our client. Nah, ketika kita jalanin campaign yang kita tailor dengan apa namanya, message-nya dengan audiensnya itu, kita bisa increase lower funnel CPA-nya up to 600% gitu. Jadi jauh banget nih yang antara yang kita personalize dengan yang nggak kita personalize gitu. Ini contoh aja dan nggak harus selama ekspektasinya ya harus 600% gitu. Different cases, different audience segment, different message, different industry itu juga akan beda. But secara umum ketika kita tailoring the message, it will be increase our conversion rate gitu. Nah, aku ngomongin tadi ada upper funnel campaign, ada awareness, terus ada consideration campaign. Nah, sebenarnya gimana sih salah satu cara untuk mengoptimalkan si upper funnel campaign yang udah kita jalanin gitu. Let's say kita udah jalanin
video campaign gitu kan. Nah, sebenarnya dari video campaign itu kita bisa buat custom audience nih buat mereka gitu. Jadi orang yang udah nonton video kita 25%, 50%, 75%, 95%, sampai bahkan 100% itu bisa kita classify. Kita bisa buat segmentasi mereka. Jadi kalau misalnya kita mau bikin secara manual sequential message buat audience itu sangat possible gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nurture mereka ke another phase atau another funnel itu juga sangat possible gitu. Jadi dari audiens yang udah interact misalnya dengan video campaign kita, itu kita bisa convert mereka sebagai customer nantinya gitu. Bisa kita nurture lagi sampai ke end goal kita itu apa gitu. Tapi harus benar-benar diperhatikan juga kontennya, jangan sampai mereka bosan gitu. Mereka uh, nggak interest lagi dengan kontennya. Jadi kayak faktor storytelling-nya itu juga harus diperhatikan supaya mereka benar-benar engage sama ads kita lagi gitu. Terus ngomongin konten juga aku mention sedikit tentang influencer marketing supaya itu bisa optimize brand performance kita gitu, bisa bantu increase engagement, terus wider our reach juga, terus uh, opportunity untuk kita get higher conversion itu juga lebih tinggi lagi gitu. Nah, sebenarnya si influencer ini juga especially ya buat Gen Z, ini important banget buat mereka karena according to Nielsen, especially sebenarnya secara general consumers dari sisi Gen Z ya itu mereka lebih percaya sama teman, sama kolega, sama keluarga gitu instead of advertising gitu. Dan in general 74% consumers itu juga mereka lebih percaya dengan influencer ketika mereka mau buying suatu produk kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang influencer, mungkin teman-teman kayak kalau influencer itu gimana sih cara nge-track-nya gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya kita buat campaign-nya di sosial media, platform advertising itu kita bisa track sampai dengan ke end goals kita. Jadi kita gunakan yang namanya branded content ads. Jadi dari content creator yang udah kita affiliate with, yang udah partnership dengan kita, itu mereka harus allow kita untuk advertise that content, and then dari situ kita bisa melakukan campaign seperti biasa. Jadi kita nggak cuman bisa ngukur dari sisi upper funnel-nya aja, dari sisi reach-nya atau dari sisi engagement-nya, tapi juga kita bisa maksimalin supaya kita convert audience potensial orang yang udah interaksi dengan konten tersebut untuk kita nurture lagi ke lower funnel-nya gitu. Nah, ngomongin tentang digital ads, pasti nggak terlepas yang namanya testing ya, karena apalagi testing itu juga nggak harus kita lakukan terus-menerus, jadi nggak cuma sekali. Jadi let's say kita udah nemuin suatu winning content, kita udah nemuin suatu winning audience, terus kita berhenti gitu. Nah, yang kita lakukan, apalagi kalau misalnya tujuan kita adalah mau scale up, itu kita harus reguler lakuin A/B testing gitu untuk nemu variabel-variabel baru yang bisa determine our success secara digital performance gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita jalanin campaign, pasti ada yang namanya learning phase gitu. Nah, learning phase ini kalau misalnya di sosial media ads, baik dari sisi Meta ataupun TikTok, itu butuh minimal 50 konversi setiap minggu gitu. Konversi di sini itu maksudnya adalah apa sih yang menjadi tolak ukur dari event yang mau kita ukur gitu. Let's say misalnya add to cart atau misalnya product views atau misalnya purchase, itu minimal kita harus kumpulin 50 conversion setiap minggu gitu. Tapi 50 itu minimum gitu. Jadi kalau saran saya kita tambahin 20%, jadi at least 60 supaya kita bisa benar-benar exit learning phase kita dan supaya nanti machine lebih leluasa, lebih liquid lagi untuk deliver our ads gitu. Nah, dari target minimal ini juga berhubungan dengan berapa sih budget yang kita set gitu. Jadi dari
kita udah jalanin campaign misalnya selama beberapa hari dan kita udah lihat berapa CPA-nya atau cost per action ya. Nah, itu yang kita harus kalikan dengan jumlah target conversion kita, which is 60 satu minggu itu minimal. Jadi itu yang menjadi acuan budget kita nantinya. Gitu. Nah, targeting tadi udah, terus konten relevansi tadi aku juga udah sempat mention. Yang terakhir itu adalah ngomongin soal creative best practice. Performance atau yang mau kita achieve secara digital itu betul target audience berpengaruh, betul optimization goals-nya berpengaruh, tapi yang paling penting adalah justru kreatifnya itu harus kita perhatikan. Nah, masing-masing platform itu punya creative best practice sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya di display ads, contohnya adalah ini sebenarnya nggak hanya applicable di display ads saja, tapi juga yang namanya kita mau serve konten mesti high quality ya, sesuai dengan minimum requirement berapa sih pixel yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan sampai nggak high res, terus juga misalnya gambarnya kita bikin skew gitu ya. Jadi harus benar-benar kita buat sejelas mungkin gitu, se-clear mungkin dan visualnya juga sebagus mungkin gitu. Terus ini sedikit berbeda kalau misalnya di display itu kalau bisa kita pakai original image, nggak usah ada overlay text, tapi kalau misalnya di social platform justru kalau bisa ditambahin overlay text gitu. Tapi tetap penempatan dari overlay text-nya ini kita juga tetap perhatiin gitu. Cuman kalau misalnya di display itu memang karena secara ekosistem dia munculnya di open web, di situs, di aplikasi. Jadi sebisa mungkin itu seperti display-display yang ada di native aplikasi ataupun ada di suatu website gitu. Jadi mereka tidak akan merasa bahwa itu ads, kita bisa serve konten yang senatif mungkin, jadi mereka bisa lebih berinteraksi dengan ads kita nantinya. Nah, terus juga tambahin nih, kita jual makanan atau misalnya kita jual fashion gitu ya. Jadi jangan hanya misalnya bajunya aja atau misalnya cuman visual pizzanya aja nih, tapi kita tambah konteks secara real life juga. Misalnya ini contohnya orang lagi makan pizza gitu. Nah, visual kayak gini juga ini bisa kita perhatikan dan kalau misalnya kita bisa serve dengan real life konteks itu juga bisa nambah engagement rate kita nantinya. Nah, terus juga CTA nih, CTA itu harus benar-benar clear, kita mau bawa kemana sih sebenarnya, kita mau pengen audiens itu ngapain gitu. Terus juga dari sisi visual, kita pengennya highlight-nya kemana. Jadi jangan taruh terlalu too much object dalam satu banner gitu. Kita mesti bisa make sure bahwa ketika audiens itu ngelihat ads kita, mereka akan fokus ke apa yang mau kita tunjukin ke mereka sebenarnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya bisa di-summarize, kita mesti follow guidelines dari platform, terus secara headline itu juga kita buat se-compelling mungkin, semenarik mungkin. Terus kalau misalnya dari sisi USP ataupun value proposition itu juga kita deliver sejelas mungkin ke audience. Gitu. Terus kalau misalnya bentuknya adalah commerce atau produk-produk yang produk e-commerce gitu, kita juga harus sediakan reviewnya kalau ada, terus juga produk price-nya gitu, itu juga harus jelas. Terus deskripsinya itu produknya produk apa sih gitu, jangan hanya visual aja gitu. Tapi ini display tapi yang untuk shopping ads ya, bukan untuk display yang banner biasa. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nih dari sisi headline. Kalau misalnya kita punya headline yang short, itu juga dibikin se-precise mungkin, dibikin seinformatif mungkin. Jangan terlalu salesy atau terlalu nggak jelas nih, kayak cuman free doang, tapi misalnya free di area mana atau free-nya selama berapa lama, kayak gitu. Terus kalau bisa brand itu nggak usah secara repetitif kita put berulang-ulang di headline, tapi kita fokus ke apa yang mau kita highlight dari offer kita, gitu. Nah, terus kalau misalnya di TikTok kayak gimana sih best practice-nya? Oke, kalau misalnya di TikTok ini kita itu mesti
tahu kira-kira apa sih key message yang mau kita deliver. Terus kira-kira kita itu mau kasih hook apa nih gitu. Terus storytelling yang mau kita deliver ke mereka juga kita harus perhatikan gitu. Kita mesti make sure mereka bakal engage dengan iklan kita, dengan konten-konten yang kita serve gitu. Terus juga kayak minimum yang fundamental banget nih, kayak misalnya dari sisi resolusinya, terus juga make sure full screen, karena ada juga misalnya suatu brand itu yang campaign di TikTok tapi dia nggak full screen, cuman ada setengahnya gitu ya, cuman pakai square image, itu nggak bagus gitu. Terus audio itu juga harus ada gitu, apalagi di TikTok. Nah, cuman kalau di TikTok ini sedikit berbeda. Kalau misalnya di Meta platform itu masih rekomen untuk supaya kita prepare ketika audiensnya melakukan sound off gitu ya. Jadi harus ngasih subtitle. Tapi kalau misalnya di TikTok kebanyakan itu memang harus udah ada audionya gitu ya. Jadi nggak apa, meskipun ada subtitle tapi tetap audionya juga harus quality audionya harus kita perhatikan kayak gitu. Nah, terus yang terakhir kita mesti seautentik mungkin. Jadi meskipun kita brand itu juga gimana caranya kita autentik, tapi di sisi lain juga nggak usah terlalu benar-benar kaku banget ya. As a brand, I mean kita bisa tetap sesuai dengan brand authenticity kita, tapi di sisi lain juga tetap entertaining gitu, tetap dibuat kontennya se-natural mungkin gitu. Nah, apalagi di TikTok, karena TikTok itu highlighting apa namanya, ads experience yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar ngikutin yang TikTok, konten-konten di TikTok seperti apa sih yang engaging gitu, konten-konten seperti apa sih yang menghibur gitu. Nah, itu kita bisa apa namanya, bisa emphasizing tipe kontennya ke dalam ads kita supaya lebih bisa maksimal gitu. Ini sound on tadi udah. Nah, kemudian untuk yang tren ini juga penting banget. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin itu kalau kita utilizing misalnya audio-audio yang memang lagi tren, itu potensi untuk kita dapetin hype dari audio yang kita utilize itu juga ada gitu. Begitu juga dengan konten ads kita nih, semakin kita bisa tap in ke momen, ke tren yang memang lagi happening, itu juga chance untuk audience lebih engage itu juga akan lebih tinggi gitu. Dan yang terakhir, TikTok juga encouraging kita supaya kita partner with creators. Jadi kalau misalnya kita bisa serve ads yang dari creator, itu juga bisa membantu kita untuk leverage atau maksimalin ads performance kita gitu. Nah, terakhir kalau di Meta platform untuk secara konten, misalnya konten kita video, itu keep it short aja. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 15 detik gitu. 15 detik itu sudah menjadi best practice. Terus juga kita mesti design for sound off juga. Jadi in case audience nggak playing di audio, mereka masih tetap getting our message gitu. Nah, terus juga first impression itu penting, apalagi sebenarnya yang namanya ads itu secara general itu nggak hanya berkompetisi dengan ads lain, tapi juga dengan konten yang audiens lihat secara keseluruhan gitu. Jadi ketika kita serve ads itu juga pastikan dalam 3 detik pertama mereka udah tahu ini sebenarnya brand apa sih yang diiklanin gitu. Jadi mereka masih dapat atensi, kita masih dapat atensi dari mereka kayak gitu. Dan mereka masih dapetin apa sih message yang mau kita deliver dalam 3 detik pertama gitu. Dan terakhir kita harus build for mobile. Jadi kalau misalnya secara size, terus apa namanya, secara size-nya itu juga pastikan mobile first, supaya ya, karena sebenarnya audiens itu sekarang 90% lebih itu udah ada di mobile. Jarang banget mereka yang engage dengan suatu ads itu dari desktop, meskipun ada ya, tapi 90% itu lebih mereka aktif di mobile. Jadi kita mesti make sure
kalau konten kita itu juga mobile first gitu. Oke, nah kalau misalnya di-recap sebenarnya, hal-hal apa sih yang harus kita prepare, yang harus kita lakukan ketika kita jalanin, digital campaign. Pertama kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya bisnis objektif yang mau kita solve. Kemudian, kita juga harus bisa benar-benar employ, strategic targeting-nya. Kayak kita tahu mau targetin kemana, terus audiens-audiens seperti apa yang mau kita targetkan, terus juga, optimisasinya mau apa gitu ya, yang berkaitan dengan bisnis objektif yang udah kita set juga. Terus kalau misalnya, dari sisi reach, itu kalau misalnya kita bisa reach 50 sampai dengan 70% dari total audiences yang kita punya, itu lebih baik gitu. Dan kita mesti, lihat juga kita mesti monitor juga frekuensinya minimal if we want, our ads to be effective itu mesti, 1,5 sampai dengan 2 minggu sampai dengan 2 kali per minggu. Terus juga semua konten yang kita serve itu pasti kita harus pastikan bahwa itu mobile first gitu. Dan yang terakhir sebenarnya, mmm, kita bisa rely sama machine learning gitu. Jadi ketika kita udah tahu apa yang works, terus kita juga udah punya learning gitu, nanti kita bisa, mmm, apa namanya, kita bisa maksimalin, how machine learning works untuk maksimalin iklan kita gitu. Ini berhubungan dengan, dengan lookalike audience, berhubungan dengan, data point yang, kita bisa deliver juga ya seiring dengan berjalannya waktu, nanti kita udah punya banyak sampel yang memang works, buat iklan kita yang nantinya bisa dimaksimalin lagi gitu. Sama, kita juga harus perhatikan juga, liquidity dari sisi budget apakah sufficient gitu. Kita harus make sure bahwa, ads kita itu bisa exceed learning pace, setidaknya dalam 1 minggu misalnya dibutuhkan berapa konversi, itu kita harus coba catch up supaya, apa namanya, ads learning-nya itu bisa semakin maksimal, gitu. Nah, kayaknya udah sampai di ujung nih, teman-teman. Jadi, silakan Mas di-take over presentasinya. Thank you Kak Faiz. Nah, ini kita sudah Silakan muncul. kalau, Oke, oke. Q&A ya Teman-teman, siap, siap. Kak Faiz, makasih banyak ini presentasinya. Sejujurnya ini adalah salah satu materi yang sangat-sangat kompleks dan dalam ya. Materinya ini udah kelasnya udah kayak workshop nih, yang nilainya value-nya puluhan juta. Teman-teman malam hari ini dikasih free ilmunya sama Kak Faiz dan detail sekali apa yang di-sharing ke kita. Silakan dari teman-teman jika ada yang pengen bertanya di part mana. Mungkin saya minta tolong ini dong, panitia bisa untuk screen-nya dikembalikan ke saya sama Kak Faiz saja, bukan presentasi biar lebih enak ininya. Oke. Nah, oke, siap. Nah, ini wah udah ada banyak nih pertanyaan nih. Tapi sebelumnya nih, sekali lagi ini Kak Faiz, ini salah satu materi yang sangat dalam dari seluruh pertemuan. Ini levelnya udah workshop keren banget. Terima kasih banyak Kak Faiz buat ilmunya. Dan malam hari ini kita coba buka beberapa pertanyaan. Saya juga udah nggak sabar nih sebenarnya pengen bertanya juga. Tapi saya pengen dahulukan dulu teman-teman, baik dari kampus maupun dari praktisi-praktisi periklanan yang hadir malam hari ini ikut belajar dengan kita. Nah, ini ada dari Amira. Wow, sebentar ya. Saya baca satu-satu. Kak Faiz juga mungkin bisa sambil lihat di mana kolom Oh, chat. oke. Di sini ada Amira dari AIDAP. AIDAP ini sepertinya agency ya. Insightful banget katanya presentasinya. Kemudian, apakah ada rekomendasi media channel mana yang paling works untuk increasing conversion nih Kak? Kalau ke e-commerce, based on experience-nya, apakah better di-combine antara channel Meta dan Google, atau better difokusin di salah satu channel aja? Jadi ini sebenarnya lagi galau-galaunya nih. Kalau kita di target untuk conversion, apakah kita fokus di satu channel saja, atau harus kita combine nih Kak? Tadi kan memang ada penjelasan multi-channel nih, tapi dalam kasus ini seperti apa nih Kak? Silakan. Oke, kalau menurut point of view aku, untuk channel itu tetap harus kita combine. Tapi untuk misalnya dari sisi budget alokasi itu yang nantinya bisa kita, apa ya, bisa kita maksimalin gitu. Let's say misalnya kita lihat di Google meskipun ada volume penjualan, tapi ternyata secara ROAS itu lebih rendah gitu ya, misalnya. Jadi kita bisa fokus ke channel lain. Tapi kalau misalnya,
dari sisi penggunaan channel sendiri, aku tetap rekomen untuk kita pakai multi channel sih gitu. Tambah lagi mungkin bisa consider juga programmatic karena itu bisa bisa nambahin juga volume penjualan atau transaksi gitu. Meskipun ROAS-nya kecil, tapi think about long term game-nya juga ya. Jadi kayak misalnya kita lihat secara CPA-nya lebih mahal nih, tapi ROAS-nya masih bagus gitu. Jadi itu masih bisa kita consider untuk kita lanjutin gitu ya. Tinggal nanti gimana caranya tugas misalnya ini harus apa ya, harus di working together juga dengan CRM person gitu supaya bisa dimaksimalin lagi supaya nanti ketika kita ngelihat lifetime value-nya dari masing-masing channel itu bisa lebih tinggi gitu. Baik, teman-teman mungkin ada yang belum paham lifetime value itu adalah masa di mana customer itu akan terus berulang berkomunikasi dengan kita maupun membeli produk kita. Kurang lebih seperti itu ya Kak Faiz ya? Ya, jadi misalnya suatu audiens nih, aku kasih contoh, kasih case aja ya. Misalnya kita lihat untuk akuisisi customer itu 10.000 gitu ya. Nah, 10.000 terus misalnya tapi kita itu sebenarnya untungnya cuma 5.000 nih gitu. Nah, tapi kebetulan produk yang kita jual itu bisa berulang-ulang gitu. Jadi Ulang-ulang. meskipun CPA-nya mahal 10.000, tapi kita untungnya 5.000, tapi dia belinya sampai 10 kali gitu ya dalam Kali. setahun gitu. Jadi kalau ngelihat dari sisi lifetime value-nya dia ngasih kita 10.000 kali 10, 100.000 gitu. Nah, Contoh mungkin skincare kali Kak ya, yang bisa ya, dipakai berbulan-bulan gitu ya. ya betul. Atau misalnya jajan, apa ciki gitu ya, kita jual ciki bisa juga jadi Ya, gitu. Yang sifatnya bisa repeat order lah gitu. baik. Terima kasih Kak Faiz. Ini ada lagi nih Kak, dari Universitas Negeri Solo ya, UNS, dari Kak Lucky Fitriani. Dia pengen nanya nih Kak, kalau misalnya untuk track lower funnel kalau di influencer itu harus pakai link kan atau seperti apa gitu supaya kita tuh bisa tahu sebenarnya kita pakai si influencer ini sebenarnya bisa maksimal gitu. Pertanyaan Hmm, ini berhubungan dengan mungkin tracking supaya kita oke. bisa tahu benar-benar ini hasil dari influencer gitu. Oke, kalau misalnya untuk kita maksimalin konten dari influencer itu sebenarnya mereka cukup allow aja nih eh, buat kita utilize konten mereka sebagai ads. Nanti ketika mereka sudah allow, kita bisa menggunakan post dari si influencer itu. Jadi kita tinggal running campaign seperti biasa. Tapi untuk sosial platform aja. Kalau misalnya di Google, kecuali kita punya UTM, yang mana kalau misalnya Ya, oke. dengan UTM itu ya kita bisa track tuh performance-nya. Tapi kalau misalnya tanpa UTM atau tanpa mereka allow untuk kita jadiin ads dan kita nggak bisa utilize konten itu sebagai ads, itu kita nggak bisa nge-track gitu. Tapi Jadi kalau kita misalnya kasih kode referral bisa juga ya Kak? Ada bisa, pertanyaan seperti itu. betul, kode referral bisa. Oke, siap. Ada satu lagi nih Kak dari Amira juga, pertanyaan tambahan gitu ya tentang ini berarti kita perlu A/B testing. Seperti tadi sudah dijelaskan memang perlu A/B testing. Tapi pertanyaannya butuh waktu berapa lama nih Kak untuk melihat efisiensi channel itu works apa enggak? Mungkin Kalau tadi agak mm, terlalu cepat barangkali tadi di dalam-dalam nih karena materinya cukup panjang. Mungkin Kak Faiz bisa ulangi sedikit lagi. Itu berapa lama gitu kita bisa bisa ngambil keputusan decision bahwa oke ini A/B testingnya udah bener nih, udah oke nih. Oke, kalau misalnya ngomongin A/B testing itu kembali lagi ke pertama kita harus make sure objektif kita itu apa. Nah, itulah yang akan menjadi indikasi seberapa sukses sih campaign digital kita gitu kan. Nah, kalau untuk waktunya sendiri berapa lama, ketika udah exit learning phase, which is biasanya 1 minggu, dan ketika kita udah bisa konsisten deliver minimum volume untuk event yang mau kita optimize, itu uh, kita udah bisa decide nanti mana sih yang mau kita maksimalin gitu, mana sih variabel yang winning kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita lakuin A/B testing, itu juga kita di awal ngeset time frame-nya berapa lama nih untuk menentukan variabel yang winningnya gitu. Jadi nanti akan secara otomatis ketika udah meet deadline yang udah kita put di situ, kita udah tahu mana sih variabel-variabel yang harus kita fokusin ke depannya kayak gitu. Oke, Jadi siap. harus Kita lihat masih juga dari volumenya volumenya. volume event yang kita optimize gitu.
Nah, oke, Kak Mira sudah dijawab ya sama Kak Faiz tadi. Dan saya masih menunggu beberapa pertanyaan lain sampai nanti di pukul 20.00. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk absensi. Silakan untuk absensinya bisa disebar kakak panitia dari Yogyakarta. Untuk absensinya sudah bisa ditaruh di link ya. Silakan absensi di situ dulu. Dan jangan lupa bahwa teman-teman yang sudah mendapatkan link untuk Google Certificate atau apa namanya akses untuk belajar di platform yang diberikan oleh Google, Coursera kalau saya tidak salah, itu tolong segera diaktifkan emailnya dan untuk segera login. Nah, Kak Faiz, ini barangkali sambil menunggu pertanyaan lain, kita juga ada pertanyaan nih Kak, terkait tadi dengan kegalauan apa kita sebagai brand owner, kalau saya di sini sebagai brand owner gitu ya, yang saat ini juga beberapa kali memang melihat apa punya keinginan untuk kayaknya kita pengen apa namanya placement cukup tinggi di digital media gitu. Ada satu kegalauan mungkin kalau di Google kita tadi pakai sistemnya ada kakak presentasi kita gitu ya, advice bahwa oke, Google akan menggunakan salah satunya paling tidak biddingnya yang diperhatikan, lalu kemudian konteks of query-nya, kemudian ketiga adalah kreatif dan macam-macam. Nah, pertanyaan saya kalau diminta nih Kak misalnya di platform yang berbeda gitu, apakah bidding itu masih berlaku atau sebenarnya saat ini tuh orang cuma lihat platform cuma lihat interest saja, karena saat ini kalau pengalaman kami pribadi gitu ya, ketika kami misalnya lagi mencari sesuatu, kemudian kita ada tindakan, let's say kita buka story, kemudian kita menemukan satu iklan di sana, kemudian kita coba untuk interaksi, paling tidak kunjungi profilnya, itu bahkan tidak 1 menit Kak, setelah kita lihat iklan itu, kita akan dapat 5-6 kompetitor yang berbeda yang menawarkan produk yang sama gitu. Apakah ini masih berlaku program bidding atau sebenarnya ya udah semua yang sama itu sama apa namanya platform metanya dikasih aja gitu ke audiens, karena ini look alike nih, bisa nih dari brand yang berbeda. Itu pengalaman kami sih. Jadi kayak ini baru lihat iklan, misalnya lihat saya iklan handphone Xiaomi misalnya, saya kita bilang brandnya ya Xiaomi, tipe nanti brand-brand lain tuh ada, kalau kita lihat lagi toko apa gitu, tiba-tiba tuh dalam 1 menit saya bisa dapat 6 iklan yang berbeda, dan saya pribadi ngecek gitu. Jadi scroll beberapa kali itu instastory-nya langsung muncul iklan, baru pindah 2-3 kali muncul iklan lagi, dan sama persis yang ditawarkan itu produk, cuman ini kompetitor gitu. Jadi ini masih pakai bidding nggak sih gitu? Oke, kalau misalnya bidding itu pasti masih menentukan sih. Itu bidding masih menentukan. Cuman bidding itu nggak seperti yang udah aku jelasin di tadi ya, presentasi tadi, itu bukan satu-satunya faktor. Jadi ada konten quality juga yang dilihat sama audience gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat iklan yang sama itu memang secara targetingnya mungkin mirip gitu. Jadi sehingga kenapa masnya dapat, atau misalnya masnya lagi heavily looking for Xiaomi gitu ya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu faktor kenapa Mas dikasih ads yang related sama gadget tadi kayak gitu. Tapi Oke. kalau misalnya in most cases, kalau misalnya bidding itu mostly advertiser itu pakainya kan automatic bidding ya, bukan menggunakan manual bid. Kalau misalnya kita mau put bid secara manual itu bukan tergantung sama kompetitor berapa ya, karena kan kita nggak tahu ya bidding kompetitor Nggak itu tahu berapa, ya. dan kita nggak akan bisa tahu gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah dari history CPA kita, dari history cost per acquisition kita itu berapa. Nah, itulah bidding yang bisa kita put sebagai bid yang kita infoin ke si platform advertising tadi kayak gitu. Tapi itu Oke. juga nggak bisa precise banget sesuai dengan actual CPA-nya ya, tentu harus dikalikan gitu. Karena juga ada supply and demand tadi ya Kak ya. Hmm, Perihal pas biddingnya. banget itu akan underserving sih, jadinya akan jalan. Oke, baik. Kak, ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Putra Utomo nih. Ini dari mana nih Kak? Mungkin nanti coba dilengkapi ya informasinya Kak Putra. Kak Putra dari mana? Nah, tapi ada pertanyaan keren juga nih Kak. Uh, ada satu case tadi di mana misalnya kita lagi handle travel agent dan mereka butuh itu audiensnya itu yang kelasnya A.
Nah, gimana sih kita define high quality audience gitu? Dan gimana sih cara kita dapetinnya gitu Kak? Kalau dari perspektifnya Kak Faiz sendiri, Oke, karena ini mintanya, ya pokoknya saya maunya kelasnya A gitu. quality, Kira-kira kelasnya A gitu ya. Oke, menarik sales-nya sih A pertanyaannya. gitu. Oke, dari Ini RWE, Oke, ini RWE actually Digital Agency. everyone's problem. It's actually everyone's problem, nggak cuman travel aja. We want high Oke, quality audience gitu. Tapi betul. secara digital itu interest ada macam-macam nih. Kalau misalnya dari aku sendiri, kita targetin quality audience itu bisa misalnya ya workaround-nya adalah dengan kita targetin device type-nya gitu. Cuman device type ya ada aja kan orang yang misalnya biasa-biasa aja tapi juga pakai gadgetnya high end. Jadi itu juga nggak selalu menentukan gitu. Tapi bisa jadi dari behavior-nya. Behavior misalnya kebetulan kalau misalnya di salah satu social media as platform itu dia bisa provide kayak dia sering bepergian atau misalnya dia sering terbang gitu ya, frequent flyer dan sebagainya itu bisa kita targetin. Tapi mungkin juga kita bisa pakai thinking kayak gini, orang yang dia size-nya A, dia punya habit apa sih? Dia punya hobi kayak gimana sih gitu? Dia biasanya kemana sih gitu? Dia biasanya baca majalah apa sih gitu? Dia biasanya ngikutin influencer siapa sih gitu. Nah, itu yang bisa kita approach sebagai salah satu targetingnya kayak gitu. Semoga membantu ya Baik. Mas ya. Menanggapi sedikit nih dari Kak Faiz, kalau saya kalau nggak salah pernah dengar ya, sepertinya di platform seperti TikTok itu kalau nggak salah ada fitur namanya top buyer. Jadi kita bisa set ke top buyer atau high spender kalau nggak salah. Jadi iklan kita bisa disasarkan untuk orang-orang yang high spender gitu ya, di TikTok. Kalau saya Ya. nggak salah, mungkin nanti coba dicek lagi ya teman-teman karena apa namanya, saya tidak setiap hari juga lihat TikTok dashboardnya. Nah, ini mungkin terakhir ya Kak. Banyak banget nih yang pengen nanya Kak Faiz. Ini dari Mbak Irzalisa. Ini pertanyaannya, apa pernah ada apa namanya case study best practice untuk brand campaign di mana digital ads merupakan terusan dari iklan yang dilihat audiens di media lain, misalnya out of home media. Jadi ini kayaknya mungkin untuk beberapa brand yang pengen disambungin gitu Kak. Mereka punya campaign di offline, OOH, kemudian dilanjutin nih di digital gitu. Pernah nggak ada case tadinya kayak gitu? Kalau misalnya aku sih kebetulan belum ada brand yang seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada pun dan misalnya mau nerusin dari OOH ke digital, menurut aku itu possible gitu. Bukan mungkin Possible nggak Kak? bisa like 100% accurate gitu ya. Orang yang udah terpapar dengan OOH terus kemudian kita serve ads yang sequential untuk lihat secara digital mungkin nggak bisa 100%, tapi at least kita bisa capture orang yang visit that place, orang yang ada di around that OOH area itu bisa kita targetin. Jadi dari sana Baik. kita bisa, bahkan kan di digital itu sebenarnya bisa ada radius targeting gitu ya, kita bisa masukin zip code juga gitu. Jadi Tapi yang based penting on salah satunya kita punya ini ya Kak. Maaf, yang penting salah satunya kita juga punya data. Oh, hanya dipasang di mana nih, gitu kan ya Kak ya. ya Jadi kita bisa betul target tadi radius geografisnya. betul. Jadi Oke, pakai location siap ads gitu. tuh. Oke, sudah dijawab untuk Kak Lisa. Nah, terima kasih katanya untuk Kak Faiz. Baik, Kak Faiz, ini kita sudah selesai kurang lebih 1 jam pas kita menyelesaikan materi ini. Sebelum kemudian kita tutup acara ini, saya mau ingatkan dulu ke teman-teman yang sudah live tadi ya, jangan lupa untuk isi absensi. Lalu masih ada kelas lagi di hari Jumat. Kita ada 2 pembicara di hari Jumat untuk pertemuan terakhir sebelum kita bootcamp di Borobudur. Jangan lupa datang. Hari Jumat itu ada 2, dimulai juga di jam 19.00 sampai nanti pukul 21.00. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan akses untuk belajar di Coursera untuk Google Certification, jangan lupa segera untuk aktivasi emailnya. Oke, Kak Faiz, closing statement ya, closing statement yang mungkin selalu mengingatkan kita supaya kita bisa kasih best performance kita di digital advertising nih Kak, apa nih? Oke, aku mungkin lebih ke mindset kali ya, lebih ke mindset, lebih ke Betul. gimana sih
karena digital advertising kan it's like always changing ya, kayak nggak ada yang pasti. Mungkin Iya, sekarang masih ada cookie, nanti ada cookieless gitu ya. Terus kayak hari ini iya. yang tipe audiens ini perform, besokannya lagi udah saturated gitu. So my quote would be never stop testing, never stop learning, never stop improving sih gitu. Oke, Like Mas. siap. Ada 3 pesannya teman-teman. Never stop learning. Ya, cek, cek, cek. Halo, halo. Ya, ya teman-teman sudah dengar ya, lancar. Tadi kita sudah dengar dari Kak Faiz, never stop learning, never stop. Ini Ini suara Mas masih. Rizal kan yang nge-lag ya? Oke. Teman-teman, apa suara saya sudah normal lagi? Belum Halo? Mas. Oh, belum. Belum Belum. ya? Masih putus-putus ya? Cek, cek, Masih cek. sedikit tapi getting better. Oh, getting better ya. Oke, udah Oke, lancar. cek. Oke, udah lancar. Baik, teman-teman, tadi sudah diberikan closing statement-nya supaya kita tetap belajar, kita tetap testing, dan yang paling penting kita tetap improve karena digital ini tidak pernah stabil, dia selalu berubah gitu ya. Banyak tren terbaru dan banyak perubahan. Untuk itu kita selalu harus improve. Teman-teman, terima kasih buat kehadirannya malam hari ini, dan spesial lagi saya ucapkan terima kasih untuk Google, untuk Kementerian Parekraf, dan tentunya dari P3 Pusat, dan khususnya Kak Faiz yang malam hari ini udah ngasih banyak banget insight dan ilmu untuk kita. Kita plus dulu dong buat Kak Faiz, dan terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman di hari Kamis. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Faiz. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai masa depan, kita belum pernah ketemu. Tapi aku udah dengar banyak cerita tentang kamu. Pak Guru bilang akan ada perubahan di sekolah. Cara belajar yang semakin berkembang, ciptakan ruang belajar tanpa batas. Jadi saat kamu tiba, aku dan teman-teman bisa terus belajar dimanapun kita berada. Tumbuh bersama menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kakakku bilang perubahan besar sedang terjadi. Dari mereka yang tak kenal lelah, tempat les drum dekat saya, sampai mereka yang tak kenal batas. Jadi, saat kamu sampai di sini, kita semua sudah punya kesempatan yang sama untuk mengejar cita-cita dan membuatnya jadi nyata. Kalau kata ibu, kita harus berani dan gigih untuk membuat perubahan dan ide-ide baru yang buka jalan dan bantu banyak orang. Menyembuhkan yang sakit, menjadikan dunia yang lebih baik. Ide-ide yang akan lahir di Indonesia sebagai karya kebanggaan anak bangsa. Kata ayah, walau banyak perubahan, tapi ada hal yang harus tetap kita jaga. Seperti hutan, gunung, lautan. Keindahan Nusantara yang harus kita lestarikan selama-lamanya. Saat aku sudah besar nanti, kita bisa jalan-jalan mengunjungi keindahan alam Indonesia bersama-sama. Hai masa depan, aku sudah tak sabar untuk menyambutmu nanti. Sekarang saatnya aku berdiri bersama anak-anak negeri, bersatu bangun Indonesia tercinta. You live only once. For once, leave the comfort zone and raise yourself up. Embrace new sensation. Celebrate new happiness.
find new excitement. Seek for new tastes. Raise up your life through a wonderful journey.